Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Sasha Nugroho akan menjelaskan materi tentang teori data yang berjudul void dan void main. Yang pertama, apa itu void? Dalam C++, kata kunci void memiliki beberapa penggunaan tergantung pada konteksnya, yaitu fungsi void saat digunakan sebagai tipe data pengembalian fungsi, void menandakan bahwa fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai apapun. Yang kedua, pointer void. Sebagai tipe data pointer, void digunakan untuk menunjuk ke alamat memori tanpa jenis tipe data yang spesifik. Dalam daftar parameter fungsi, void digunakan untuk menunjukkan bahwa fungsi tersebut tidak memiliki parameter. Contoh fungsi void. Fungsi tanpa nilai kembali di atas tidak mengembalikan nilai kembali, sehingga tipe kembaliannya adalah void. Ini contoh pointer void. Pointer di atas dapat menunjuk ke alamat memori dari objek dengan tipe data apapun. Berikut contoh parameter void. Fungsi tanpa parameter di samping tidak memiliki parameter dan void digunakan untuk menunjukkan hal tersebut. Kesimpulan void. Dengan demikian, menggunakan kata kunci void dalam C++ dapat beroperasi tergantung pada konteksnya, baik sebagai tipe data, pengembalian, fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilai, tipe data pointer yang menunjuk ke alamat memori tanpa tipe data spesifik, maupun dalam daftar parameter untuk menunjukkan bahwa fungsi tidak memiliki parameter. Jadi ada 3. Yang pertama, bervariasi bergantung pada konteksnya. Lalu baik data tipe data pointer yang menunjuk ke alamat memori tanpa tipe data spesifik. Yang ketiga, daftar parameter untuk menunjukkan bahwa fungsi tidak memiliki parameter. Lalu apa itu void main? Dalam C++, void main tidak digunakan secara standar atau benar sebagai bentuk fungsi main. Pada dasarnya, void main adalah salah satu bentuk yang tidak disarankan dan bukan merupakan bagian dari standar bahasa C++ yang diterima dengan baik. Void main adalah titik awal eksekusi program yang wajib ada di dalam program C++. Sesuai dengan standar bahasa C++, bentuk yang benar dari fungsi main adalah sebagai berikut. Jadi titik awalnya yang benar adalah integer main, bukan void main. Perbedaan void dan void main. Void sebagai tipe data pengembalian fungsi. Void digunakan sebagai tipe data pengembalian untuk menandakan bahwa sebuah fungsi tidak mengembalikan nilai apapun. Void dalam konteks fungsi main. Void main adalah bentuk yang tidak sesuai dengan standar bahasa C++. Fungsi main harus memiliki tipe data pengembalian integer, bukan void. Dengan demikian, perbedaan utama antara void dan void main adalah bahwa void digunakan sebagai tipe data pengembalian untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Sedangkan void main adalah bentuk yang tidak disarankan dalam konteks fungsi main. Dalam bahasa C++, sebaiknya selalu gunakan integer main sesuai dengan standar bahasa C++. Berikut adalah contoh dari void. Kita mulai contohnya. Nah, di sini ada namanya batch pertama yaitu include IOStream. Biasa ini adalah direktif yang digunakan untuk menyertakan pustaka IOStream. Menggunakan pustaka IOStream yang diperlukan untuk menggunakan fungsi-fungsi input atau output, masukan atau keluaran standar C++. Jadi dengan untuk menggunakan input dan output agar bisa berfungsi. Lalu ini tidak digunakan klasik fungsi void dalam parameter. Baris keempat, void display message. Ini adalah deklarasi dan definisi dari fungsi display message. Fungsi ini memiliki tipe pengembalian void, yang artinya fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun. Fungsi ini juga memiliki satu parameter bertipe std string.
yang dinamakan message. Lalu berikutnya stdcode. Baris ini digunakan untuk menampilkan pesan ke layar. Message adalah message adalah nilai dari parameter yang diberikan saat fungsi ini dipanggil. Jadi saat fungsi ini dipanggil, stdcode akan menampilkan output yang berupa tulisan message titik dua. Terus kita tutup, ini ditutup dengan lalu integer main. Integer main ini adalah fungsi utama main function dari program C++ yang memiliki tipe pengambilan integer dan tidak menerima parameter. Ini variabel display message, yaitu hello world. Display message hello world baris ke-10. Baris ini memanggil fungsi display message dengan argumen hello world. Saat fungsi display message dipanggil, pesan tersebut akan ditampilkan ke layar display message ini. Jadi seperti variabel dan variabelnya dari display message ini adalah hello world. Ini display message keluar, hello. Dan fungsi akan dikembalikan kepada return 0 sebagai tanda bahwa program telah selesai dengan sukses. Kemudian output seperti ini, message hello world. Ya baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.